الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال الحبيب عثمان بتوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Muridun artinya yang menentukan, maka mustahil Allah itu yang tergagahi. Dalilnya yaitu dalil sifat iradat adanya. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Maka di sini kita secara syariat oleh Allah dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah menjalani hidup itu, ujar orang wayah ini, optimis. Jadi disuruh kita cak ibarat berusaha, bersungguh-sungguh, bersemangat. Cak ibarat belajar, bersungguh-sungguh, cangkal. Cak ibarat beramal, bersungguh-sungguh, rajin. Maka menjalani kehidupan itu berdosa kalau kita satayuhnya. Jadi menjalani kehidupan ini amun kadada semangat perjuangan itu berdosa dari sisi syariat. Sagancang kayak apa gancangnya kita bersyariat, saitu juga karena Tuhan memberi kita pahala. Caka kita tuh garing baubat, bila pina mangolir baubat itu berdosa, apalagi kadang mau baubat. Cangkal baubat banyak juga pahalanya. Tapi seluruh syariat yang kita laksanakan itu jadi pahala apabila niatnya seluruhnya itu lillahi ta'ala. Bukan karena dorongan hawa nafsunya, bukan karena dorongan yang selain Allah Ta'ala. Nah lalu seandainya apa yang kita inginkan terjadi, kita hendak untung berdagang, berusaha, hendak sugih, lalu kita cangkal berdagang, ternyata apa yang kita inginkan terjadi, dasar sugih bujur. Atau kita hendak alim, lalu cangkal menuntut ilmu, dan ternyata memang alim. Atau misalnya orang tadi hendak sesuatu, cita-cita yang dikehendakinya tadi adalah sesuatu yang sulit, lalu inya berjuang bersungguh-sungguh, berkorban, akhirnya tercapai. Nah maka ada di situ sebuah etikat yang wajib kita bujurakan, yang jangan sampai tercapainya apa yang kita cita-citakan, kabulnya apa yang kita hajatkan, memperolehnya apa yang kita inginkan, itu disusupi oleh etikat yang salah. Maka insya Allah etikat kita bujur kalau kita paham bahwa Allah bersifat muridun. Maka etikat yang bujur itu kayak apa? Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa aku sugih karena aku pangcangkal berusaha, banyak pang aku bisi modal, aku pang ahli strategi berjualan. Nah, bila beranggapan yang kayak itu bersalahan dengan Allah bersifat muridun. Atau misalnya aku sembuh
Dari penyakit aku pang rajin baubat kesana kamari, ubatnya pang patin, dokternya pang juga kepala baung. Kan ubatnya patin, dokternya kepala baung. Aku kabul hajat ini, aku pang cangkal berdoa. Makanya doanya pang doa yang datang dari aras. Gurunya yang memberi, guru datang dari aras juga, makanya kabul. Nah, maka permasalahan di sini bukan masalah berdoanya yang kita permasalahkan, bukan masalah cangkal beusahanya, bukan masalah ikhtiarnya, tapi masalah etikatnya yang kita bujurakan. Kalau doa silakan dia berjalan sesuai dengan realnya, berusaha silakan dia lancar berjalan sesuai dengan koridornya. Tapi yang kita bujurakan di sini jangan sampai kita beranggapan bahwa terjadinya kabul hajat karena syariat yang kita laksanakan. Lalu kayak apa yang bujurnya? Terjadinya seluruh apa yang kita inginkan, kabulnya hajat kita, memperolehnya kita apa yang kita cita-citakan, seluruhnya sebabnya satu aja, karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Apakah yang terjadi di muka bumi ini nih? Apakah seluruhnya itu terjadi? Satu aja sebabnya kenapa terjadi, karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Lalu seandainya pang kita paling, kita jangkal berusaha rajin, seluruh dunia mendukung kita, seluruh masyarakat dunia ini mendukung kita supaya sugih, bubuhan penduduk jin mendukung juga supaya kita sugih. Tapi bila kada berkesesuaian dengan kehendak Allah, kada terjadi apa yang kita inginkan, walaupun doanya 1000 kali mujarab, tapi kalau kada berkesesuaian dengan kehendak Allah, kada kabul hajat kita. Nah, maka ada di sini etikat yang harus kita bujurakan. Kabul hajatku bukan karena doaku, tercapainya cita-citaku bukan karena kesungguhanku. Ini etikat lah. Nah, kalau syariat tetap kayak biasa. Bila bujur-bujur beramal karena Allah, kancang syariat, banyak juga pahalanya. Nah, ini etikat nih. Semuanya itu bukan karena ikhtiar dan usahaku. Lalu kenapa kabul hajat, tercapai cita-cita sesuai apa yang kita kehendaki terjadi? Kenapa? Seluruhnya itu didukung oleh takdir Tuhan, didukung oleh kehendak Allah. Bila Allah mendukung, terjadilah apa yang kita inginkan. Nah, maka dukungan Allah ini ujar orang tasawuf, kalau orang tauhid, kehendak Tuhan, kehendak Allah, kada kawa dihalang-halangi, dan kada kawa juga kehendak Tuhan ini dilubi-lubi. Kita bisa melubi Tuhan dengan doa, kada kawa. Kalau kita beranggapan karena doaku kabul hajatku, berarti itu sama memadahkan Allah bisa diatasi oleh doa kita. Nah, itu mustahil. Kalau kita beranggapan aku ini sugih karena aku cangkal berusaha, sama artinya kita memadahkan Allah bisa diintervensi oleh usaha kita, lalu kita mau sugih. Nah, itu mustahil bagi Allah. Di sini kan mustahil Allah tergagahi. Arti tergagahi itu kawa diatur. Ya Allah, ulun harus kayak ini. Ya Tuhan, atur Tuhan. Lalu kenapa kita nih kabul terus? Nah, itu karena kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, etikat inilah yang wajib ada di hati kita ketika kita menerima sesuatu yang kita inginkan atau tidak terkabulnya apa yang kita inginkan. Terlaksana terjadi apa yang kita inginkan, etikat dibujurakan. Kada boleh kita menganggap boleh kada terkabul hajat kita, kada boleh juga kita anggap kada kabul nih
Tuhan pang, Tuhan pang, Tuhan pang, ya misal nih, kada boleh juga. Nah, jadi masalah tauhid membujurakan etikat kada merubah tata cara syariat. Nah, jelas saya itulah. Nah, lalu menghadapi permasalahan yang kayak ini, kayak apa modal kita? Karena ini kan Tuhan mengatur. Mudabbirul umur tuh Tuhan. Yang mengatur tuh Tuhan, dan Tuhan Maha Suci. Kada kawa diatur-atur. Kada ada yang kawa mengatur Tuhan, itu Tuhan yang mengatur. Nah, lalu kayak apa caranya kita menghadapi pengaturan Tuhan atas kehidupan seluruh makhluk, atas kehidupan kita ini? Satu aja. Kita disuruh Tuhan supaya kita kawa tenang melihat cara Tuhan begawi itu kadang kada sesuai kita. Tadi ulun hak turun pas hujan lebat, padahal kehendak ulun jangan hujan. Nah, ya kalau tapi kehendak ulun ini kada berkesesuaian dengan kehendak Tuhan, tetap hujan. Biar yang panjang doa, tetap hujan. Kenapa? Doa kita kada sanggup mengatasi kehendak Tuhan. Nah, maka modal kita cuma sebuting aja. Wajib di hati kita bersangka baik lawan Tuhan. Asal ada sangka baik di hati lawan apa cara Tuhan begawi, ada kita bersangka baik. Nah, maka hati tenang aja. Garing kemana-mana baubat sudah kada sembuh-sembuh, wajib di hati bersangka baik lawan Tuhan. Jangan sampai kita menyangka Tuhan pang, ya ini Tuhan pang, ini kada boleh. Sebaliknya bila kita berobat langsung sembuh, kada boleh juga kita beranggap ini kada boleh juga. Lalu yang boleh itu kayak apa? Dua sisi. Pertama, bersyariat tetap laksanakan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, hati bersama Tuhan. Apapun yang Tuhan takdirkan lawan kita, Tuhan kabulkan, takdir Tuhan. Itu baik. Tuhan kadang mengabulkan, takdir Tuhan juga, dan itu pun tetap baik. Jadi yang dari Tuhan itu seluruhnya baik. Walaupun kejahatan, wajib kita beriktikad bersangka bahwa ini adalah mengandung kebaikan. Karena Allah yang menciptakan seluruh apapun yang terjadi di alam semesta ini, min khairihi, yang baik-baik, wa syarrihi, yang kada bagus, seluruhnya itu secara hakikat Allah yang menciptakan. Lah, nah, paham sudah kita nang kayak ini. Lalu adabnya, ada sesuatu yang baik-baik yang diciptakan oleh Tuhan, adabnya itu hati kita memandang dari Allah, tapi muntung kita ucapkan, kita puji Tuhan, alhamdulillah, kita timbulkan apa yang di hati kita tuh kita timbulkan. Di hati kita meyakini yang baik-baik ini Allah yang menjadikan. Kita ucapkan, memang Allah yang menjadikan di kita. Memang ini nikmat dari Allah. Jadi bila yang bagus-bagus, hati kita memuji Tuhan, muntung kita sambat, ya kita nih ulahan Allah, nikmat dari Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Sihat misal, ini sihat. Hati kita memandang sihat ini pemberian Allah, muntung kita pun menyambat sesuai apa yang di hati kita. Ini anugerah Allah, nikmat Allah, pemberian Allah. Nah, bila kejahatan, musibah, kemaksiatan, walaupun secara hakikat Allah yang menjadikan, Allah yang menghendaki terjadi, tetapi secara adab kada boleh kita memunculkannya di muntung, kada boleh kita menyuarakannya di muntung, kecuali di taklim. Dudukan di warung nih sambil mengopi, aku nih garing ya, kada kau aja sudah kehendak Tuhan, nah kada boleh itu. Garing kehendak Tuhan kada boleh, mau ucapakan di muntung mau di hati memang iya. Kayak apa boleh kita memandir? Kita pandir, aku memang kurang bersyariat.
Dudukan bapandir, memandir kisah maling nih, ada maling baju juntan. Tadi jah rumah Haji Anu jadi juntan jah. Iya, untuk bangnya. Anak Tuhan sudah. Ada boleh yang kada baik, janganlah muntung kita menyandarkan kepada Allah, walaupun secara hakikat memang Allah yang menjadikan. Akun ini kenapakah aja menuntut ilmu kesana kemari tetap pembabal aja, bungul benar aja. Kada mau paham-paham aja. Tuhan memang sudah bakal hendak nangka itu aja. Nah salah aja ini. Kada boleh. Kalau yang kada bagus jangan disandar. Ucapkan, jangan ditimbulkan, jangan ditujukan kepada Allah. Walaupun kita berisi etikat, katakan oleh Muhammad, kullun min indillah, seluruhnya memang dari Allah. Tapi bagus, jangan disandarkan kepada Allah. Kemana kita menyandarkan? Ke diri kita. Aku ini kakawanan pina ya teh kadapat tapi paham belajar bumu pina pembabal nya aku pang bila baisukan guring. Makanya aku ini pembabal. Bawirit kereta tapi mau, makanya aku ini pembabal benar menuntut ilmu pengulir di majelis ilmu aku guring juga, makanya aku kada tapi mau paham di diri kita akan nafsu kita. Tadi aku imbah menyambat orang, aku pang jahil, nafsu ku pang hendak berbuat jahat terus. Nah tujukan ke diri kita. Lalu kita mau menyadari kesalahan kita. Kada boleh kita menganggap ini kehendak Tuhan. Apalagi sampai memunculkan di muntung. Kada sembahyang 5 waktu. Kada kawai sudah dan kehendak Tuhan kayak ini aja. Nah salah nih tuh. Kada boleh kita memandir sesuatu yang kada baik, kita sandarkan kepada Allah. Sandarkanlah kesalahan-kesalahan itu kepada nafsu kita sendiri, kepada kebodohan. Tapi amun yang bagus-bagus bang, hati kita memandang itu nikmat Allah, muntung kita pun kita pandang dari Allah. Apabila kita kada melaksanakan adab nang kaya ini nah, kada kita laksanakan, Tuhan murka. Misalnya kita paling, biar kita nih, kita dapat sihat. Memang hati kita memandang nih Allah yang menjulungi sihat. Tapi muntung kita berucap lawan orang, aku bang berobat, tahulah obatku harganya sebigih aja sekali untal 5 juta, tahulah. Dokternya dokter yang dari luar negara, kandangan tuh berarti. Han, berucap nangka itu Tuhan tertinggal dalam ucapannya. Kadang menyebarkan kebaikan Tuhan meliwat muntungnya. Satu, yang kedua imbah karena musibah. Tahu ainya memang dari Tuhan, tapi muntungnya berucap, ya amja sudah nangka ini pang Tuhan bakal hendak. Kada boleh. Sama kita memadahkan Tuhan tuh jahat benar. Itu nah aja orang tabrakan di muka jalan raya tuh orang tabrakan. Itu bang sudah kehendak Tuhan. Kada boleh juga. Anakku tuh bungul bener, kada mau pintar belajar. Takdir sudah ya. Kada boleh juga nang itu. Bisi bini membuka aurat, kada mau bakerudung. Batis kalihatan, paha kalihatan. Sustagin separuh kalihatan. Bisi bini nih. Lalunya berucap di hati, kada kawai, mun kutagur sudah pang, cuman dalam Tuhan bakadak nangka itu kada kawai sudah aja. Nah, maka bila kita menyandarkan kejahatan, kita ucapkan meliwat mulut kita, jar kita sudah kehendak Tuhan. Iya Tuhan, kehendak kok, aku hendak mau makan nyawa kena di neraka. Nah, janganlah kejahatan, kemaksiatan, musibah kita sandarkan dengan ucapan mulut kepada Allah. Sadarkan ke diri kita. Oh, kita ini miskin, kita memang
Oh kita ini pembabal, bodoh nih. Memang kita kurang menuntut ilmu. Muntungnya mau ucapkan nang kayak itu. Hatinya bang. Nah hatinya tadi kita sudah paham etikat memang seluruhnya datang dari Allah. Dan menyikapi yang seluruhnya datang dari Allah ini wajib bersangka baik. Secara praktik nah, ulun misalnya mendengar kabar anak, misal anak ini karena narkoba, misal ya kalau anak karena narkoba, nah ulun tuh basic keyakinan di hati, memang ini adalah sudah takdir Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan yang menjadikan nangka itu. Satu nih jangan diucapkan. Lalu keyakinan kita nang kaya ini memandang memang bila Tuhan berkehendak pasti terjadi. Nah, wajib kita bersangka baik, pasti ada hikmahnya nih. Di hati aja tuh berataan tuh, gawian hati berataan tuh, belum tahu di lawan bini, lawan keluarga berataan, iam kita nih kurang menjaga anak, kurang maharagu, kurang mendidik. Mulai lagi halus tak biasa sudah bilainya mulai kamarian sampai maghrib pada dicari anak. Mulai sudah di tanah aja. Sampai jam 10 hanya boleh kayak itu tiap malam pada dicari. Mun ayam hilang dicari aja lakas. Sepeda motor hilang abut mencari, anak hilang ada dicari. Maka bibinian anak kita bibinian pulang, maka sudah bibinian pulang. Bibinian anak cewek aja kita. Kada bulik santai aja kita. Diilih dia yang bini juga. Sandarkan kesalahan tuh ke diri kita. Memang kita pangsalah, kurang maharagu, kurang mendidik. Lalu kayak ini bang akibatnya. Nah, tapi di hati tadi sudah memandang, sudah bertauhid, dan tauhid kita kepada Allah supaya hati kita tenang, wajib bersangka baik. Nah, etikat sudah bujur, sangka baik lawan Allah sudah ada, adab muntung pun bujur. Nah, disuruh terakhir kita lawan Tuhan. Apabila itu kemaksiatan, segera kita bertaubat. Ini sikap akhlak kita. Apabila itu musibah, kita bersabar, jangan berkeluh kesah. Sikap kita. Apabila itu nikmat, kita disuruh bersyukur lawan Tuhan. Itu sikap akhlak kelakuan kita. Apabila Allah mentakdirkan kita dalam keadaan berbuat taat, kita pandang bahwa ini adalah kebaikan dari Allah. Aku tetap kada bisi kebaikan. Nah, itu adabnya. Nah, cuma adab yang paling utama di sini dipadahkan oleh oleh Al Habib Utsman Batawi, maka jasidin bahwasanya yang kita yakin bahwasanya hanya Allah yang bisi kehendak yang lulus, kehendak Allah kada bisa dilobi-lobi, dan kehendak Allah kada bisa dihalang-halangi. Nah, maka banyak kita berminta doa kepada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia dan bala akhirat. Ini kalau di bahasa Arab kan bunyi kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belajar tauhid belum pinandu Allah bersifat muridun, Allah bersifat iradat, inya sudah berdoa, hafal banyak doa. Setelah belajar Allah bersifat iradat, kita berdoa kada berubah. Walaupun kita tahu kehendak Tuhan jo yang jadi, kada kehendak makhluk tuh yang jadi, kita tetap berdoa. Lalu di mana perubahannya? Nah, perubahannya di pintangan keadaan hati berubah. Waktu kita belum pinandu Allah bersifat iradat, kita berdoa tuh mengajal kehendak. Arti mengajal kehendak tuh mengaras aja kita. Ya Allah, ulunah sudah berusaha, wajib sugih lah aja. Nah, wajib sugih. Mung kada sugih awas ya. Mengajal kehendak meliwat doa. Jadi betamu Habib minta doakan sugih, betamu ulama anu minta doakan sugih, itu seperti mengajal kehendak. Arti mengajal tadi kada mau kada.
Itu contoh sugih. Kayak itu juga beubat sana kamari atau hajat hendak kabul dikajalnya kehendak. Nah, itu salah. Di mana salahnya? Banyak salahnya. Benar. Kesalahannya kada beadab lawan Tuhan. Inya menghendaki sugih dan hanya sugih pilihan hatinya. Berarti inya menganggap miskin kada bagus. Yang kedua, inya menganggap sugih itu dirinya, padahal yang tahu itu Tuhan. Kita nih yang bujur-bujur tahu keadaan kita baik sugih atau miskin itu Tuhan, kada kita. Tuhan sudah melihat, oh orang ini baik miskin bang. Makanya berusaha kada sugih-sugih, karena Tuhan pinando. Bentuk kasih sayang Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang kada sesuai dengan kehendak kita. Jadi Tuhan kada menyugihkan kita tuh bentuk kasih sayang Tuhan. Tuhan kita dari penyakit bentuk kasih sayang Tuhan. Tuhan paham kita ini kada kawa disugihakan sedikit bini 5 sudah menyalahi syariat kada. Orang 4-nya 5 kada kawa sihat sugih kada di pelangga kada adanya di Hongkong. Tapi imbah garing imbah kada tapi lancar usaha yang di masjid tasbih 3 buting tangan kanan tangan kiri lawan kakalongakan tasbih bagus kada? Bagus. Ketahuan ada juga orang ini ketahuan Tuhan bila sugih sugihkan Tuhan. Sakalinya orangnya pamurah benar, ketujuh bari-bari, ketujuh menyumbang. Nah memang ada kita nih bau capek aku bila sugih kena menyumbang ya ujar nyawa. Jar Tuhan nyawa bila nya sugih jagar pamalar, bila pamalar musuhku, bila musuhku masuk neraka. Aku sayang lawan nyawa baik kudu sugihkeun jagar jadi musuhku. Jadi kita nih bila miskin terus paham aja sudah kita ya lah. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Garingnya kita karena musibahnya kita itu bentuk pemeliharaan Tuhan lawan kita. Awak garing apalagi kada kawa bapuat misal kawalah bermaksiat pikirkan halus pian dibawahi sudah oleh kawan ayo kita aja biasanya bila malam minggu menyetor ke sana menggunakan duit banyak nih nyetor tapi imbah garing dibawahi oleh kawan ayo kan aku biarkan ya kawan gratis ada akunnya kenapa garing jangan bapuat awak kalau bangun-bangun orang garing Jadi jangan kita beranggapan garingnya aku musibah, jangan tuh anugerah, bukannya jangan lagi pasti ada anugerah dalam situ. Miskinnya aku musibah, jangan. Miskin itu mengandung anugerah bagi kita kalau kita mau memikirkan, mau bertafakur. Nah, cuman ini wilayah pandang keadaan kita, tapi syariat tetap berlaku. Syariat tetap berlaku. Contoh syariat tetap berlaku berdoa. Tetap kita berdoa. Dahulu waktu belum pinando Allah bersifat iradat, kita berdoa mengaras. Sekarang kita kada waktu berdoa. Tapi tetap doanya berpanjang. Kenapa berpanjang? Memang doa mukhul ibadah. Doa itu utaknya ibadah. Kenapa doa disebut utaknya ibadah? Karena doa yang bujur, hakikat doa adalah izharan lil ubudiyah. Menampakkan kehambaan di hadapan Tuhan. Itu hakikat berdoa. Tuhan menyuruh kita berdoa, hakikatnya suruh tampilkan bahwa nyawa hamba di hadapanku. Nah, sekarang ciri hamba berdoa kada? Nah, coba doa ya Allah. Berarti waktu kita nang berdoa nang kaya ini, kita menampakkan lawan Allah hamba. Inilah yang disebut mukhul ibadah, utaknya ibadah, ubudiyah. Dahulu kita mengaras dalam berdoa, mendukung kehendak nafsu waktu berdoa. Sekarang kita kada lagi. Nah, maka timbullah sebuah kata-kata orang-orang wali berdoa
kada mahadangi kabul. Lalu mereka berdoa, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka tunggu-tunggu? Apa doa? Ridha Allah. Karena Allah menyuruh berdoa. Lalu kita berdoa, Tuhan senang. Nah, mencari kesenangan Allah. Sekarang waktu kita berdoa, kesenangan Allah, apakah Allah senang? Nyata senang sudah. Berarti waktu kita berdoa sudah dapat ridha Allah. Tapi mau kita berdoa, bang mahadaki sugih, pastilah dapat. Belum tentu. Tapi kalau kita berdoa menghendaki ridha Tuhan, pasti dapat. Nah, jadi orang wali berdoa, orang wala berdoa. Makanya orang-orang wali ini ngalih diketahuan nih. Kenapa? Gawian sama dengan si wala. Si wali berdoa, wala berdoa, sama kada? Bahkan doa wala ini mandu anduh lagi. Doa wali sama. Makanya sulit kalau kita mengenal 20 pinandu kita lawan Tuhan. Tapi kalau wali ngalih di pinandui. Illal waliyu. Kada ada yang tahu si wali kecuali bebuan wali juga. Kenapa aja? Nya sama kelakuan, sama pada batapih, sama pada bakopiah, sama pada bisa guring juga sama. Cuma contoh sedikit perbedaan antara wali lawan wala. Di dalam berdoa hatinya berbeda. Si wala waktu berdoa mengarasi kehendaknya. Doa dijadikan alat pemuas nafsunya, itu wala. Kalau si wali menjadikan doa sarana untuk menampakkan kehambaannya di hadapan Allah. Ujar Sayyidina Umar, ulun tuhanaina berdoaan ini kada takutan, kada kabul. Mun kada kabul ada apa-apa, yang ulun takutan ulun nampi berdoa. Jadi tulungi terus ulun ya Allah, ujar Sayyidina Umar, berdoa lawan pian. Walaupun kada kabul-kabul. Nah, jadi orang wali itu berdoa kada menghadangi kabul. Makanya tenang ya terus. Kita ini pilih berdoa nah, masam muha. Kenapa? Ada yang dihadangi. Masam mai. Nah, insyaallah kita sambunglah wallahu a'lam. Kita baca ratib dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الصحيب الراتب والسخي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاء أصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله
التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا من يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف يا لطيفا لم يزل ألطف بنا ما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا بقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاته بالراتب قطب العنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصم إلى روح الشيخ علي ابن عبد الله بارصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاص وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن أنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وشيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعان وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم
الراحمين اللهم اجعل معوصل الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله